Oke, bertemu lagi dengan saya, Agus SPN. Langsung saja kita akan membahas komponen-komponen analog yang mau kita pakai. Antara lain, pertama adalah baterai, ya, LED, resistor, push button, satu lagi, buzzer. Oke, ini adalah baterai AAA dengan tegangan 1,5 volt, memiliki polaritas positif dan negatif. Oke, untuk membuktikan berapa tegangannya, kita nyalakan avometer kita di volt, kemudian kita pilih select pakai DC, kemudian range-nya otomatis. Yang merah positif dan yang hitam negatif. Ya, 1,53 volt. Jika satu baterai 1,5 volt, berapa tegangan dua baterai? Betul, 3 volt. Tapi bagaimana cara menghubungkannya? Kita menggunakan teknik seri, yang mana positif, negatif, seperti ini. Oke, gimana ngukurnya ya? Susah megangnya. Kalau gitu kita pakai rumahan yang sudah jadi. Kita tinggal pasang begini. Sering bertanya kenapa kok baterai itu harus bersilang. Sebenarnya tujuannya biar positif ketemu negatif nggak ribet. Dan kita tinggal pakai bagian depannya saja. Dan rumahnya ini ada on off-nya. Oke, positif merah, kemudian hitam negatif. Ya, belum terbaca dan kita on kan. Oke, 3,027 volt. Oke, ini lampu LED yang dapat berpendar jika ada tegangan. Memiliki polaritas yang satu lebih panjang, positif, dan yang lebih pendek, negatif. Untuk menyalakan LED, kita perlu rangkaian sebagai berikut, 3 volt dan LED. Tapi rangkaian ini berisiko. Bisa merusak LED Anda. Posisi off, kabel merah positif, kabel hitam negatif. Kemudian kita sambungkan kaki yang lebih panjang, positif, dan kaki yang hitam, lebih pendek, negatif. Dan apa terjadi kalau kita nyalakan? 3, 2, 1. Wes, menyala. Asik ya? Tapi jangan lama-lama, karena sebentar lagi LED Anda akan rusak. Karena kelebihan arus tanpa pengaman resistor sama sekali. Ini resistor tidak memiliki polaritas sehingga terbolak-balik tidak masalah. Nilainya bisa dibaca dari gelang yang dia pakai. Resistor yang kita pakai ini memiliki gelang coklat, merah, emas. Yang mana nilainya adalah 1K2 atau 1200 ohm. Ini adalah tampilan kalkulator resistor yang ada di website. Tadi udah kita masukkan coklat, merah. Dan terbaca nilainya adalah 1200 ohm atau 1,2 kilo ohms. Cara berikutnya untuk mengetahui nilai resistor adalah dengan menggunakan ohm. Kita pasang saja bebas. Oke. Oke. 1,169 kilo ohm. Berikutnya adalah rangkaian lebih tepat untuk menyalakan LED dengan menambahkan sebuah resistor. Untuk memudahkan, kita on-kan lebih dulu. Merah ke resistor, kemudian negatif ke negatif, dan kita ketemukan antara keduanya. Ya, LED-nya pun menyala. Ini jauh lebih aman karena arus tertahan dengan aman di dalam sini. Berapakah arus yang lewat? Rumus tegangan adalah V sama dengan arus dikali resistor. Karena kita mau mencari arus, maka I sama dengan tegangan dibagi resistor. Tegangannya adalah 3 volt dan resistornya adalah 1200 ohm. Oke, berapa arusnya? 0,0025 ampere atau sama dengan 2,5 miliampere. Jelas arus ini sangat aman. Oke, dari website diceritakan bahwasanya
Maksimum arus yang lewat LED sekitar 20 mA. 10 atau 15 mA cukup. Nah, kita 2,5 aman. Berikutnya adalah buzzer. Positif, negatif. Baterai sudah kita on-kan. Kemudian yang positif kita sambung ke positif. Dan negatif ke negatif. Perhatikan. Ya. Itulah buzzer. Berikutnya adalah push button. Gunanya adalah menyambung atau memutuskan rangkaian. Bentuk kakinya seperti ini. Meskipun ada 4, tapi yang terpakai adalah 2. Yang putus sambung adalah sebelah sini dengan sini atau sebelah sini dengan sini. Cara kerjanya sama dengan switch yang kita punya. Kalau yang switch baterai itu kita geser on, kalau kita geser off. Kalau push button dia harus ditekan nyambung. Kalau dilepas dia akan off lagi. Hanya saja yang paling membedakan adalah bahannya. Ini terdiri atas tembaga. Jadi kalau kita on-kan kemudian dijalankan ke motor maka tidak ada masalah. Sementara bahannya push button adalah karbon. Kalau ini kita on-off-kan untuk menggerakkan motor yang arusnya besar, dijamin bakal cepat rusak. Makanya dia digunakan sebagai input Arduino saja. Berikutnya lagi kita akan menyalakan LED dengan menggunakan push button. Karena antara yang ujung sini dan sini bersambung, kemudian ini dan ini juga bersambung. Tapi yang kedua inilah kalau kita tekan dia akan tersambung, kalau kita lepas dia terlepas. Dari positif ke push button ke resistor, kemudian dari resistor ke lampu LED, dan lampu LED ke ground. Ini kita pegang pakai tangan saja begini. Nah, kemudian kita tekan push buttonnya, ya menyala, padam, menyala, padam. Berikutnya kita akan menggunakan breadboard. Cara berpikirnya adalah bagian sini nyambung ke sana semua, kemudian sebelahnya nyambung ke sana semua, dan yang di tengah dari atas nyambung ke sini separuh, yang di bawah juga dari sini ke bawah, dan di sebelah atas juga sama. Oke, kita akan mendemokan bagaimana merangkai ini di breadboard. Pertama, positif kita taruh di paling ujung, misal saja bebas. Kemudian yang negatif saya taruh di bawah, tapi yang di bagian negatif juga. Berikutnya push button, kita pasang saja di tengah-tengah. Dari push button ke resistor, kita sambungkan saja kakinya yang ini, misal ke sini. Oke, satu garis antara kaki push button dengan resistor, dan resistor ketemu LED. Sehingga kita harus meletakkannya satu garis dengan resistor. Misalkan di salah satunya di sini, satunya langsung ke negatif. Dan untuk menghubungkan positif dengan switch, kita perlu kabel jumper. Ya, kemudian ini positif. Oke, baterai kita on-kan. Kemudian push button kita tekan, kita harapkan. Agar lebih jelas, coba kita berdekat. Oke, inilah kakinya. Terakhir, kita akan menambahkan buzzer. Jadi kalau ditekan, selain LED-nya menyala, buzzernya juga berbunyi. Nah, karena buzzer ini ada polaritas positif negatif, tidak boleh terbalik. Dan yang kedua, dia tidak perlu resistor, maka kita langsung ambilnya dari depan. Seperti ini. Dan satunya langsung ke negatif. Misalkan buzzernya kita taruh di tengah. Seperti ini. Positif, negatif, dan kita perlu kabel jumper lagi. Tadi yang negatif ketemu negatif, berarti di sini langsung sambung ke negatif, dan satunya kita sambung ke sebelahnya switch yang sejajar dengan depannya resistor, yaitu di sini. Oke, kita nyalakan. Tes. Oke, kabelnya salah, kurang ke kiri. Ya, kita tes. Sip. Oke, demikianlah tadi bermain komponen analog. Semua menggunakan rangkaian analog mulai dari baterai, push button,
buzzer, LED, resistor, dan breadboard. Jangan lupa subscribe ya. Ada pertanyaan, silahkan tulis di komen. Semoga bermanfaat. Terima kasih.